Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Bagaimana kabarnya pemirsa yang di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan juga keimanannya tetap meningkat apalagi di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan juga semangat beribadahnya di bulan Ramadan ini semakin istiqomah dan semakin meningkat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan yang istimewa karena merupakan satu-satunya bulan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Nah, biasanya di dalam Al-Quran yang disebutkan namanya dalam Al-Quran adalah sesuatu yang pertama adalah sesuatu yang hina, sesuatu hal yang tidak baik, misal jin, syaitan, jahanam dan sebagainya. Tetapi juga disebutkan dalam Al-Quran karena kemuliaannya, karena keagungannya. Salah satunya adalah Ramadan. Nah, artinya bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini masih disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati indahnya bulan Ramadan, untuk menikmati hari-hari waktu-waktu yang Allah berikan di bulan Ramadan ini. Nah, maka yang pertama harus bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah sampai nanti selesai Ramadan. Nah, nanti mudah-mudahan juga selesai Ramadan kita mampu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan secara bahasa artinya berasal dari kata rombo. Rombo itu artinya panas, panas. Karena memang di siang harinya di bulan Ramadan orang itu berpuasa. Nah, ketika orang berpuasa maka tenggorokannya ini kering, tidak dilalui air dari pagi sampai sore, sehingga maknanya kering dan seolah-olah terasa panas membakar, tidak pernah dilalui oleh air. Nah, namun makna lain Ramadan itu panas itu ketika ada besi yang tertanam dalam tanah kemudian digali, kemudian dilihatlah besi itu banyak karatnya, kemudian dibakar, dipanaskan dengan api yang membara. Kemudian ketika sudah panas, sudah memerah besinya, kemudian dihentakkan ke lantai. Ketika dihentakkan ke lantai, maka karat-karat yang menempel di besi itu akan hilang, akan rontok. Maka seperti itulah makna Ramadan. Artinya telinga kita yang sudah berkarat, telinga kita yang sudah banyak dosanya, maka di bulan Ramadan ini dihempaskan, dihilangkan karat-karat tersebut di bulan Ramadan. Mata kita yang sudah banyak berkaratnya karena melihat hal-hal yang mungkin tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala sehingga menimbulkan dosa. Mungkin juga mulut kita juga banyak berkaratnya sehingga menimbulkan
dosa juga, maka di bulan Ramadan ini Allah berikan kesempatan untuk dibakar karat-karat tersebut, kemudian dihempaskan, dihilangkan, dirontokkan dari diri kita. Dengan apa? Dengan dibakar dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baiknya Allah Subhanahu wa taala, luar biasanya baiknya Allah dengan diri kita. Ketika kita banyak dosa, ketika kita banyak berkaratnya, baik telinga ini yang berkarat karena banyak mendengarkan hal-hal yang buruk, mata kita yang mungkin juga banyak berbuat salah, banyak karatnya karena melihat hal-hal yang mengandung syahwat, atau juga mulut kita juga banyak mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Kalimat itu Allah berikan bulan Ramadan, bulan yang istimewa, yang di situ Allah berikan kesempatan untuk menghapus semua karat, menghapus semua dosa yang pernah kita perbuat. Pertanyaannya, siapa yang tidak pernah berbuat salah? Siapa yang tidak pernah berbuat lupa? Kan kata Rasul, al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu memang tempatnya salah dan lupa. Nah, tapi salah dan lupa itu Allah kemudian berikan bulan yang luar biasa namanya bulan Ramadan, agar salah-salah yang pernah kita perbuat, dosa-dosa yang pernah kita perbuat itu dihilangkan, diampuni, kemudian dirontokkan dirontokkan dari diri kita. Dengan apa? Dengan amalan-amalan selama di bulan Ramadan. Pertama, di siang harinya kata Rasulullah SAW, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pertama, man shoma, barang siapa yang siam, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Siam secara bahasa artinya al-imsak, artinya menahan diri dari mata memandang hal yang buruk, menahan diri dari telinga mendengarkan hal-hal yang tidak dari Allah Subhanahu wa taala, menahan mulut ini untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik, dari terbit fajar sampai menjelang tenggelam matahari. Jadi man shoma Ramadan, siapa yang dia berpuasa, menahan diri di bulan Ramadan sampai menjelang berbuka karena iman dan karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni semua dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni semuanya dosa-dosa yang pernah dilakukan. Nah, itu di siang harinya. Kemudian di malam harinya, kata Rasulullah SAW, man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia qoma Ramadhana, yang dia mendirikan salat di malam bulan Ramadan, mungkin hari ini juga kita bisa maknakan dengan salat tarawih, karena dia keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ingin mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mala ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka juga diampuni semua dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Inilah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, baiknya Allah dengan diri kita. Dalam bulan Ramadan, dalam waktu satu hari, kita diberikan 2 kesempatan untuk bisa mengampuni semua dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Di siang harinya dengan berpuasa, kalau berpuasa itu karena iman dan karena mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni semua dosa-dosanya. Di malam harinya pun juga demikian, yang dia sholat tarawihnya karena iman, karena mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka juga diampuni dosa-dosanya pernah dilakukannya. Itu dalam waktu 1 hari. Nah, kalau 2 hari, apalagi sehari ini sudah 7 hari, maka sudah 14 kali kesempatan Allah memberikan ampunannya kepada diri kita. Nah, kalau nanti insya Allah kita diberikan kesempatan untuk selesai menikmati bulan Ramadan ini sampai 30 hari atau 29 hari, taruhlah kita sebut 30 hari, maka dalam waktu 30 hari itu kita diberikan kesempatan sebanyak 60 kali kesempatan oleh Allah agar diri kita mampu untuk bisa menghilangkan dosa-dosa dari diri kita dari siang dan malam harinya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kesempatan baik ini jangan pernah disia-siakan. Kesempatan yang indah ini yang luar biasa Allah berikan diri kita agar kita bisa diampuni dosa-dosanya, sehingga nanti ketika selesai Ramadan kita benar-benar bisa lahir seperti seorang bayi yang bersih tanpa dosa,
yang sudah diampuni semua dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Alhamdulillah kalau Allah sudah mengampuni dosa-dosanya. Namun teman sekalian, ternyata juga ketika ada seorang yang dia melalui Ramadannya, yang Allah berikan kesempatan di bulan Ramadan, ternyata kok Allah belum mengampuninya, nauzubillah, berarti termasuk orang-orang yang sangat rugi sekali. Bahkan sudah Allah berikan kesempatan yang banyak, siang harinya diberikan kesempatan, kalau siang harinya belum maksimal, malam harinya pun Allah masih berikan kesempatan kembali. Artinya luar biasa kesempatan yang Allah berikan untuk bisa memberikan kesempatan untuk bisa kita menghilangkan dosa-dosa dari diri kita. Maka terakhir, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita ibadah-ibadah yang kita lakukan di siang hari dan di malam harinya, baik itu berpuasa maupun sholat malamnya, termasuk sholat tarawihnya, kita lakukan benar-benar niat karena Allah Subhanahu wa taala dan dilakukan untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita diampuni semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan, sehingga di bulan Ramadan ini mampu melahirkan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih kepada jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri billahi fisabilillah fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.